terus tidur ke dalam. Baik tidur, kira dalam hati 1 hingga 100. Semakin tinggi air ini sangat enak. Air ini sangat enak. Saya tukar air ini menjadi air jeruk es. Jeruk yang sangat sedap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah coffee break tadi, insya Allah sudah segar, bugar, tegar, semuanya lancar. Amin. Sekarang teman-teman, mari kita siapkan pikiran kita, ya, fokus kita, perasaan kita, keinginan kita untuk menyimak pemaparan dari beliau yang sudah kita tunggu-tunggu, ya, Tuan Haji Grand Master Hudidin dari Malaysia. Beliau ini juga penulis buku, ya, yaitu bukunya Panduan Lengkap Hipnoterapi Profesional, ya. Kemudian beliau juga punya institusi yang namanya Academic Hypnosis Malaysia, ya. Beliau juga, nanti kita akan belajar dari beliau juga, ya. Jadi dulu yang berapa tahun lalu Malaysia, teman-teman di Malaysia, masyarakat Malaysia itu mengenal hanya sekitar 20%, sekarang meningkat sekian persen, karena beliau juga beberapa kali masuk di media televisi, yaitu membuat animo, ya, masyarakat jadi semakin ngerti, semakin paham apa itu hipnoterapi, hipnosis, ya. Kemudian beliau juga sedang menjajaki, sedang mengusahakan sebuah program studi, ya, untuk hipnosis ini masuk ke dalam program studi di Fakultas Psikologi di Malaysia, ya. Beliau juga lagi menggagas nanti ke depan akan buat seminar skala internasional, ya, yang akan diadakan di Malaysia. Tiap negara akan diundang 10 orang lebih seperti itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya, oke. Dengan tidak sabar, saya ingin juga belajar dari beliau. Kita persilakan Master Hudidin. Tepuk tangan buat beliau. Minta izin, minta kebenaran. Amin, minta kebenaran, minta izin. Tidak usah. Siap, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya amat sayangi dan sentiasa di hati, sifu saya Master Habib Hassan Abdullah yang selalu ihsan, tidak pernah surat sebelah. Amin. Yang saya kasihi saudara saya, saudara Master of Ceremony, Master Iksan Setiawan. Setiawan, yang sentiasa setia dan menawan. Amin. Yang juga saya kasihi teman-teman, ini pengusaha hebat dari Indonesia, Jogja, Mas Hirsam, yang semalam, yang kemarin, ya, bukan semalam, kemarin kami sampai ke tokonya, ramai juga yang membeli perak yang sangat keren, cantik-cantik, alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat saya Mr. Benny, pesulap nomor wahid. Amin. Di Indonesia, yang nantinya insya Allah mereka akan berkongsi kesulapannya di sini. Waktunya sore, ya, Mas. Sore, alhamdulillah. Mas Firman, terima kasih kerana saya sudah bisa jalan tegak. Tadinya jalannya kok peot sana peot sini gitu. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah malam tadi dapatlah menerima rawatan dan hari ini saya merasa sedikit segar. Alhamdulillah. Master-master yang lain, presiden kami Persatuan Hipnosis Malaysia, yang saya kasih istri saya yang sentiasa menyokong saya, ya, dan hadirin master-master yang dirahmati Allah sekalian. Saya apabila saya berdiri di sini, saya merasakan diri saya amat kerdil. Kerdil itu terlalu kecil. Kerana saya terpaksa berhadapan dengan mereka yang sangat hebat. Saya sendiri tidak tahu saya nak berkongsi apa. Kerana saya takut apabila saya berkongsi, saya yakin semua mas-mas sudah pun mengetahui terlebih dahulu. Tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tak apalah. Tak apalah. Tidak mengapa. Saya berkongsi, kalau ada kebaikan diambil. Siap. Kalau tidak ada kebaikannya ditaruh saja di tepi.
Enggak apa-apa ya. Baik, salam hormat, salam perkenalan, salam hipnosis daripada keluarga di Malaysia untuk keluarga sedulur-sedulur kami di Indonesia, khususnya di Jogja. Ya, insya-Allah. Moga setiap langkah yang kita buat hari ini, setiap perkara yang kita buat ini dicatat oleh Allah sebagai catatan pahala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, yang mulia Al-Fadil Master Hasan Abdullah Al-Kaf yang telah mengajar saya, dan hanya kerana dialah maka hari ini saya ada dengan tuan-tuan. Waktu saya telefon dia, Master saya ingin belajar hipnosis, bisa datang ke sini berapa hari? 2 hari. Saya kaget. Masa bisa ilmu yang sebesar ini boleh dipelajari dalam tempoh 2 hari. Malah dia bilang sama saya, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu dah boleh mempraktikannya dalam tempoh 2 jam. Itu yang berlaku dan itu yang terjadi. Jadi akhirnya saya rasa ilmu ini adalah sangat bermanfaat. Maka saya belajar mendalami sehinggalah alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah menulis buku sekitar 300 lebih halaman. Yang buku ini bercerita tentang apa itu hipnosis dan bagaimana hipnosis itu digunakan. Bermula dengan introduction, keilmuan introduction, bagaimana saya mempelajari ilmu ini, dan berakhir dengan elemen metafizikal, di mana saya menggunakan keilmuan ini untuk merawat banyak rawatan yang saya telah ajar ke master-master saya. Contohnya 4 terapi. 4 terapi memanggil semua bahagian-bahagian dalam badan berbicara. Tangan kamu berbicara, hati kamu berbicara, perasaan marah kamu berbicara, kepala kamu berbicara, tangan kamu berbicara, dan kita melihat tidak ada synchronization. Itulah yang menyebabkan seseorang itu sakit. Maka kita, kaki itu berbicara. Kaki kata, kenapa aku tidak mau melangkah ke masjid? Dia akan mencerita kenapa. Otak berbicara. At the end of the process, kita satukan keseluruhannya menjadi satu proses keseimbangan. Kita ajar kita punya master sampai ke tahap itu. Tahap kita panggil 4 terapi, dan juga kita pergi kepada ultra high proses, di mana kita berjumpa dengan kita punya spiritual guide. Sehingga spiritual guide itu yang seolah-olah menjadi satu wisdom, satu higher self untuk berbicara dengan kita di mana sebenarnya kelemahan kita. Itu semua kami ajar dalam kelas kami, iaitu hipno sampai kepada hipno metafizikal. Mas Benny pastinya lebih tahu lebih ini daripada saya, insya-Allah. Ya. Baik. Waktu saya mula-mula belajar hipnosis di Malaysia, di Indonesia, di Indonesia, saya belajar berkaitan dengan 7 elemen, 7 protokol, 7 langkah. Itulah langkah asas yang saya belajar di sini. Saya selalu bercakap dan berkongsi dengan master-master saya. Saya terpaksa bercakap dalam bahasa Malaysia. Tak apalah. Tak apalah ya. Saya boleh cakap sikit-sikit. Matur nyuwun. Jangan nyuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Alhamdulillah. Baik. 7 langkah. Tetapi bila ongoing proses, bila saya melaksanakan, saya merawat orang lebih daripada 100-200 orang saya rawat, akhirnya saya mendapati bahawa 70%, hampir 60% ataupun 70%, setiap mereka yang saya rawat akan berlakunya aberration. Kesurupan. Aberration, kesurupan. Saya hairan. Kenapa setiap kali saya merawat orang pasti aberration? Dia terus jadi begitu. Ada yang suaranya bertukar daripada suara perempuan menjadi suara laki-laki. Ini kita panggil converter. Convert apa yang ada dalam ni menjadi satu suara yang berbeza, tetapi bukan jin ataupun hantu syaitan yang masuk ke dalamnya. Itu hanya proses of converting. Kan? Jadi itu semua berlaku. Akhirnya saya mencari. Rupa-rupanya ilmu hipnosis ini sangat dynamic. It's very dynamic. Dia berubah-ubah dan dia bertambah sentiasa. Maka sekarang ini saya sudah mencipta 12 protokol wajib keilmuan hipnosis untuk
mereka yang belajar dalam fundamentals pergi untuk bersiap sedia pergi kepada hipnoterapi. Sebab dia pasti akan berjumpa dengan semua ini. Ya. Jadi saya melahirkan 12 protokol wajib, 12 langkah. Ya. Yang semua masa saya sudah Faham. sudah faham dan sudah mahir. Kalau saya minta disebut, dia bisa sebut satu persatu. Yang pertama, build up rapport. Yang kedua, framing. Yang ketiga, hypnotic responsiveness ataupun suggestibility, conditioning ataupun test focus. Dia sama saja tu. Yang keempat, apa? Wrap up. Yang kelima, induksi. Yang keenam, deepening. Yang ketujuh, deepening rectification. Yang ke-8 kita panggil sugesti. Yang ke-9 kita panggil distortion correction. Yang ke-10 anchoring, yang ke-11 termination dan yang ke-12 post termination. Rupa-rupanya bila saya buat kajian satu persatu, semuanya berguna. Contoh distortion correction. Apabila saya rawat orang, saya terapi orang, nanti saya tunjuk dia, okey, sekarang saya ingin tamatkan proses ini, saya nak tanya di bahagian mana yang ada sakit. Nanti tangan dia akan tunjuk di sini, di sini. Waktu dia dalam trans itulah saya tarik semua keluar penyakit dia dan dia kembali pulih seperti biasa. Kalau kita tak buat distortion correction, apabila kita buat termination, maka akan terjadi sakit di sana sini. Efek. Efek semasa menjalani proses hipnoterapi itu tadi. Maka saya mencari, akhirnya saya susun semula. Dengan izin master saya, saya susun semula dia menjadi 12. Kerana apa? Saya pernah berkongsi dengan master bagaimana saya rawat orang, menidurkan orang tak mau bangun. Hampir 1 jam saya bangunkan, dia tidak bangun. Rupanya bila saya kaji, dia masuk kat dalam satu dunia yang kita panggil euforia. Ini dunia euforia. Di luar sana, di luar sana ramai orang tidak suka dia. Bila dia trans, dia sampai kepada satu level yang paling dalam. Kita panggil apa? Profound somnambulism. Bila dia sampai kepada profound somnambulism, dia duduk dekat trans yang agak dalam, walaupun dia bukan dalam, yang dalam tu coma state lah. Tapi dia yang paling dalam, kita panggil dia stage yang kelima, maka dia tak mau keluar. Comfortable. Dia sangat comfortable. Nyaman. Dia nyaman, sangat nyaman sehingga dia tak mau keluar. Dia tidak mau melihat dunia luar yang pusing bagi dia. Dia ingin terus duduk dalam dunia trans dia. Akhirnya dia tak mau keluar. Bila dia tak mau keluar, setengah jam saya tak boleh keluarkan, saya call. Gimana ni? Gimana mau buat? Akhirnya saya berjaya, tapi 1 jam. Mau keluarkan 1 jam. Akhirnya saya buat kajian. Saya buat analisis. Baru saya dapat 2 benda yang saya nak share. Yang pertama, di mana kamu masuk, di situlah kamu keluar. Contoh, kita masuk, bawa diri kamu ke satu ruang yang sangat besar. Ikut pintu yang berwarna merah. Ingat, bila keluar harus ikut yang itu. Kalau tidak, kalau terkena euforia, dia tak mau keluar. Yang kedua, saya ukur dia. Saya bisikkan dengan telinga dia, kalau besok kamu tak mau keluar, ini kali terakhir kamu ada di sini. Selepas ini, jangan harap kamu akan merasai kenikmatan yang sebegini. Dia takut, dia keluar balik. Dia harus kena ukur. Abrasion, saya sudah tunjuk video, semalam pun saya tunjuk video dengan kawan-kawan. Bagaimana abrasion seorang perempuan, bila saya rawat, dia sudah, wah, saya tanya, kamu siapa? Saya harimau putih, saya apa ini dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau kamu berjumpa dengan Tok Dukun. Apa Tok Dukun bilang? Kena sampuk. Kena kesupak ni, ini ada jin ni. Ini ada jin. Akhirnya perception kita bertukar menjadi satu perception yang salah. Itu cuma sekadar pikiran dan imajinasi saja. Kamu akan berjumpa dengan perkara-perkara yang seperti. Dan satu lagi yang paling heran ialah bila kita rawat dia, tiba-tiba dia bercakap bahasa Thailand. Padahal dia bukan orang Thailand, dia bukan orang Malaysia, tapi dia kok ngomong tiba-tiba ngomong orang Jogja gitu. Padahal tak pernah pergi ke Jogja. Jadi kalau dibawa ke dukun, pastinya dukun akan bilang ini jin Jogja ni yang masuk dalam badan dan dalam diri kamu, ya begitu. Tapi rupa-rupanya ini yang dikenali dalam keilmuan hipnosis. Tak tahulah kamu dah tahu ke belum? Kita panggil dia kriptomnesia.
Kriptomnesia, satu memori yang disimpan di bahagian yang paling dalam subconscious mind. Paling dalam di subconscious mind. Ini kita panggil kriptomnesia. Waktu kamu pulang, tetangga kamu orang Thailand, dia berbicara antara suami dan isteri. Kita tidak mendengar, kita hanya lalu saja. Tapi jangan lupa berlaku proses of downloading. Dia download suara-suara yang didengar dan tersimpan menjadi satu data, satu file dalam subconscious mind dia. Ini apa? Benar. Pengiriman spanduk ini. Kirain gempa bumi. Oh, betul dia. Ada jin kan? Ada jin. Ada yang ganggu ini jin sebelah. Jin tetangga kita. Jin tetangga. Iya. Pokoknya jangan, tolonglah jangan diganggu. Jangan diganggu ya. Nanti jangan ganggu bapak ya. Ngapain? Baik, ini kriptomnesia. Waktu kamu berada dalam gelombang yang paling rendah, otak kamu sekitar 0.4 Hz per second, ke atas sikit lah, 4 Hz per second lah, 4 Hz per second ke bawah, maka trans, bila dia dalam keadaan theta dan trans, rupa-rupanya otak kamu boleh mengakses dan dia mengeluarkan semula data-data yang paling bawah ini ke permukaan, ke atas. Lalu ngomongnya pun ngomong orang Jogja, padahal tidak pernah pergi ke Jogja. Dan ini yang dipanggil sebagai kriptomnesia. Kalau kita pergi ke dukun, dukun akan bilang ini mesti jin Jogja atau jin Siam dan sebagainya. Dan cara mengobati ini amat mudah, amat senang. Jadi dia bisa sedar kembali dalam tempoh berapa second aja, nggak ada masalah. Baik, itu kriptomnesia. Ada juga yang kita rawat orang berlaku kegelinciran. Kegelinciran ini orang Indonesia bilang apa Mas Isan? Kepleset. Nah, kita rawat orang tu kepleset. Apa maksudnya? Orang tu kepleset kepada satu dunia yang lain. Tiba-tiba dia kata saya adalah contohnya Jenderal Sudirman. Padahal Jenderal Sudirman tu udah meninggal lama. Ataupun saya Pangeran Diponegoro. Padahal Pangeran Diponegoro tu sudah pun meninggal lama. Tetapi dia membawa watak itu dalam abbreviation dia, dalam kesurupan dia. Dia membawa watak itu, kita panggil dia kegelinciran ataupun kita panggil dia kepleset ke satu dunia yang lain. Clairvoyance, clear, jelas, voyance, vision. Mana apa saja yang orang lain tak nampak, kami boleh nampak dengan jelas. Nanti kita panggil clairvoyance. Kadang-kadang saya menggunakan ini. Jadi sekarang ini latest saya mengajar berkaitan dengan simbolik metafor higher self. Sebab dalam diri manusia ini, yang saya kata tadi lah, kalau kamu pergi ke ultra high, kamu akan jumpa spiritual guide. Tapi bila kamu berada dalam ini, kamu akan berjumpa dengan kita panggil higher self, level yang paling tinggi dalam kedudukan otak kamu. Bukan sekadar bercerita tentang apa, makan, minum, pergi kerja, balik kerja, ngantuk tidur, dah. Itu saja ke Tuhan ciptakan kita untuk itu saja. Tentunya tidak, kan? Yang otak manusia memiliki 86 miliar cells dalam otak, takkan Allah ciptakan yang sebegitu hebat hanya untuk itu. Hanya untuk kesedaran reality, kesedaran diri sendiri, makan, minum, kerja, tidur, beranak, pinak, dan sebagainya. Apakah itu yang Tuhan suruh kita lakukan? Kerana apa kita jadi begitu? Kerana kita tak sampai kat kita punya higher self level. Rupa-rupanya higher self ni bukan bahagian otak, tapi higher self ni yang observer. Dia pemerhati yang duduk dalam otak kita, yang mendorong kita untuk melakukan decision ataupun keputusan. Dan saya mulai menggunakan kaedah ini, kaedah higher self ni, untuk melakukan simbolik metafor. Simbolik metafor ini ialah kita menggunakan unsur alam. Kalau di sini Jabatan Kaji Cuaca kita panggil apa? BMKG. Bagian meteorologi. Oh ya, kalau di Malaysia ialah Jabatan Kaji Cuaca. Baik. Jabatan Kaji Cuaca mengeluarkan ramalan. Hari ini hujan, angin, ribut atau sebagainya. Apakah dia mengeluarkan ramalan itu dia bisa dikelar sebagai peramal? Bukan, tidak bisa. Kerana apa? Ilmu meteorologi ini adalah menjadikan kita bisa mengesan tanda-tanda alam.
untuk membuat keputusan sama ada hujan ataupun tidak. Tapi kadang-kadang tepat tak? Ya. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya meleset sikit lah kan. Kadang-kadang meleset sikit. Dia sama kaedahnya. Bagaimana subconscious mind nanti kita panggil dia dan kita minta dia detect ataupun kita minta dia melihat tanda-tanda alam. Melihat tanda-tanda alam, apa yang bakal berlaku? Dia subconscious mind kamu dengan bijaknya memberikan kamu jawapan. Apa yang bakal berlaku? Itu sudah melalui banyak sesi dengan master-master ni, perkara-perkara yang sebegini dan mereka jelas. Ya. Satu lagi ialah penyelarasan pemikiran. Selalu saya bawa orang rumah saya, kalau perempuan kan, kadang-kadang enggak bisa trans. Mau ngomong ini enggak bisa, kan? Gimana mau melakukan proses rawatan? Maka saya melakukan proses penyelarasan gelombang otak. Saya pegang tangan isteri saya, pegang tangan sakit tapi mesti ada sentuhan kulit. Isteri sakit, saya nak kedua-duanya membuat penyelarasan otak, tapi yang trans adalah mediator. Yang trans adalah orang yang di tengah. Yang di depan tu tidak trans. Sebab memang mereka tak boleh buat apa-apa. Tetapi nanti saya minta isteri saya berbicara, tapi perbicaraannya sama dengan apa yang orang tu fikir. Synchronize. Dia dengan ni. Jadi bila orang tu dengar, dia kata memang betul apa yang saya nak cakap, inilah yang saya nak cakap. So baru saya tahu, saya dapat dia punya initial sensitizing event dia, ataupun kita panggil dia the root cause of the problem. The root cause of the problem, barulah kita boleh rawat. Kalau kita tidak tahu the root cause of the problem, sampai kapan pun kita tidak bisa melakukan rawatan. Sampai kapan? Akar masalah. Sebab saya selalu mengajar student saya ada 3 level. Kita panggil PSE, Production Sensitizing Event. Satu lagi lah SSE, Symptom Subsequent Event. Dan yang paling penting lah Initial Sensitizing Event, ISE kan? Initial Sensitizing Event, itu maksud saya dia tahulah kan, ISE. Baik, contohnya master ya, nama master ya. Master sakit gigi. Sakit gigi sih bilang sakit gigi lah ya, sakit gigi. Kalau saya tanya sakit gigi ini kenapa master bisa kok sakit gigi? Makan yang terlalu manis. Makan yang terlalu manis. Itu je. Kemudian selain makan terlalu manis juga giginya ada lubang. Ada lubang. Mungkin jadi betul. Ada lubang. Sakit gigi adalah production event. Makan gigi berlubang adalah subsequent sensitizing, kita panggil symptom subsequent sensitizing event yang menjadi akibat efek. Baik. Kalau saya tampal gigi dia lubang, apa garanti besok dia tidak akan sakit gigi lagi? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin tampal lubang di sini, ada lubang di sebelah sini. Yang lain. Jadi kita akan putting off fire ataupun mematikan api saja. Lepas itu ini tampal, besok sini tampal, semua ditampal akhirnya. Kerana apa? Kita mengubati tanpa kita tahu the root cause of the problem. Puncanya di mana? Akarnya di mana? Rupa-rupanya you tahu akarnya di mana. Bila saya cek, saya semak, saya buat recreation, saya buat hypnoanalysis. Selepas saya buat psychoanalysis, saya buat hypnoanalysis, maka saya jumpa bahawa puncanya kerana tidak gosok gigi. Kalau dia gosok gigi, pergi kepada saya rawat dia, Master Habib, selepas ni jangan lupa ya harus gosok gigi. Dia pun gosok gigi, problem hilang lah. Lepas ditambah ada tak lubang-lubang lain yang akan timbul? Pastinya sudah tidak ada. Kerana apa? Kita address the root cause of the problem. Tapi kadang-kadang kita penterapis ni, kita lupa mau pergi ke root cause. Dan kadang-kadang kita tidak tahu root cause-nya apa. Sebab itu ada kita panggil dia child informed therapy, ataupun kita panggil the age regression therapy. Terapi mengundurkan usia ke belakang, sehingga kita ketemu dengan the initial sensitizing event dia, punca masalah dia. Saya selalu bikin ini. Malah saya pernah ketemu 3 minggu lepas, saya rawat orang daripada Malaysia Timur di Sabah. Dia takut jadi kaya. Tak pernah orang datang jumpa saya, tuan tolong ubat saya kok takut jadi kaya. Dia dengar perkataan kaya dia sudah setting, sudah menggigit. Pelik. Kalau tuan-tuan nak saya berikan kasus yang begini, tuan-tuan fikir apa di ruyah aja lah ya. Ya gimana ya kira-kira? Gak sembuh. Bukan kita mengecilkan ruyah itu memang bagus sebagai introduction kan. Ya.
Tapi prosesnya itu harus berhati-hati. Rupanya apa? Saya reversekan usia dia. Saya bilang kat dia setiap kali setiap kali saya ketukkan sini, usia kamu mengundur 1 tahun. Undur. Sekali saya jumpa cerita yang paling the real story of the root cause. Ceritanya ialah waktu dia kecil, dia duduk di tepi bandara, airport di bandara. Dia sering melihat kapal terbang turun naik landing take off. Akhirnya dia bercita-cita ingin menjadi seorang pilot, menjadi seorang pilot. Ya, Betul lah. Dia pun bilang sama ibu dia, "Ibu, saya mau jadi seorang pilot." Ibu kata, "Tidak boleh. Nanti kalau kamu jadi pilot, kapal terbang jatuh, kamu menanggung dosa semua orang yang kamu bunuh." Maka ini anak kecil jadi takut dan dia tidak mau jadi pilot. Dia tukar, wah kalau gitu tak boleh. Saya mau ingin menjadi hakim. Hakim ni, hakim dari sini hakim. Saya mau ingin menjadi hakim. Dia bilang hakim juga tidak boleh. Kalau kamu menjatuhkan orang salah hukum, kamu berdosa. Maka dia jadi takut. Lalu dia pikir macam ayah ajalah, jadi nelayan. Dia kata jadi nelayan. Ibu dia bilang tidak boleh. Kerana kalau kamu jadi nelayan, hidup kita nanti jadi susah, miskin. Akhirnya apa yang diucapkan oleh maknya itu membina satu persepsi, membina satu data ataupun satu file dalam subconscious mind mengatakan bahawa everything is tak boleh. Jadi bila dia ada keinginan untuk jadi kaya pun tak boleh. Akhirnya dia menjadi kaya pun dia takut tak boleh, takut. Dia sudah hampir menyiapkan satu projek yang nilainya miliar, sudah hampir dijual. Tapi bila dia sudah ingin menandatangani MOU, Memorandum of Understanding, Memorandum Agreement, maka dibatalkan semua, dia tak mau. Kerana dia fikir, kalau aku sign ini, pasti aku jadi kaya. Pasti aku jadi kaya. Dia jadi takut. So dia mengambil keputusan untuk tidak mau. Tapi akhirnya dia merasa bahawa kalau aku tak kaya, hidup aku susah, lagilah susah. Mau gimana? Akhirnya dia bertemu dengan saya. Dia bertemu dengan saya selepas dia belajar satu hari yang kedua. Sebab hari yang pertama orang belajar, saya tak akan terapi. Saya akan terapi sebelum student saya balik, saya akan tanya satu-satu. You ada bermasalah? Sini, saya terapi. You, sini saya terapi. Kerana saya nak semua student saya balik sehat. Dan baru dia bisa merasakan the impact of hypnosis. The impact of hypnosis. Maka saya terapi dia. Waktu saya terapi dia duduk macam ni lah, duduk biasa-biasa aja di kursi. Sampai dia menahan, dia jatuh terus mengelusur ke bawah dengan peluh keluar, dengan menjerit-jerit, kena abrasion yang sangat teruk. Sampai saya kasihan tengok dia. Tapi oleh kita perawat, kita kena kontrol. Condition tu, situation tu kita kena kontrol baik-baik. Saya gunakan abrasion selalunya dia abrasion ni ada 3. Satu kita panggil the heavy abrasion, medium abrasion dan light abrasion. Kalau setakat medium abrasion dengan light, ia terjerit-jerit, dia kata dia harimau putih lah, dia kata dia jin dari siam, saya tidak heran. Sekejap je saya bisikkan dengan telinga, you jerit-jerit, saya telanjang kayu, saya viral, kat FB semua orang tahu, berhenti. Tak perlu susah-susah kalau setakat medium dengan light ni, kan? Satu lagi yang jadi harimau putih, cakar-cakar, ini apa? Harimau putih bukan macam ni. Harimau putih dia lompat-lompat tinggi-tinggi. Sekarang dia lompat 100 kali. Dia lama-lama dia capek, dia buka mata, dia berhenti, dia tidur. Kan? Dia tak perlu ada mantra, ritual, jampi apa semua, enggak usah, enggak payah. Kalau heavy, saya akan turunkan sedikit dia punya level heavy dia. Lepas tu saya akan gunakan dia punya abrasion untuk rawat dia. Orang menangis, saya akan bilang satu, you menangis bagus. Teruskan menangis. Kuat, lagi kuat. Kerana setiap kali kamu tambah rasa menangis kamu, maka kamu dapat melepaskan semua beban batinnya, sakit hati kamu keluar dan kamu pasti menjadi sehat. Akhirnya tangisan itu menjadi perlahan dan akhirnya dia pulih. Tidak ada masalah. Sebab kamu sedang berhadapan dengan mereka yang ada kecelauan minda, bukan ada sakit. Kalau dia sakit, dan saya pernah mengobati sakit yang bersifat klinikal. Sakit yang bersifat klinikal itu ialah macam sleep disk. Sleep disk. Apa sini panggil sleep disk? Tanya Mas Firman. Saraf terjepit. Apa? Pengobatan air zaman apa? Saraf kejepit. Saraf kejepit. Saraf kejepit. Tapi kok
koyo Kurang pas ya. kurang apa ya? Sleep itu kegelinciran. Gelinciran. Set. Gelinciran Sleep tulang. pun lain. Dia sleep disc ni hanya di sini. Tulang belakang. Hanya di tulang belakang sini. Sampai dia mau duduk nggak bisa 10 minit pun nggak bisa duduk. Nah, Namanya. Ya, ini Bu, ini kita cepet itu. kecepit juga lah. Katalah okey lah. Kita bawa lah kecepit. Saraf Saraf kecepit. kejepit. Cuma hati ni kok Kurang pas. kurang Itu pas. dia. Nggak apa-apa. Itu di saraf kurang atau di Di tulang. Di tulang Tulangnya sini, di tulang tulangnya tergeser, sarafnya terjepit di antara tulang. Uratnya terjepit di antara dua tulang pinggul. Dislokasi. Hah? Dislokasi bukan? Betul ya. Dislokasi. Maksudnya salah berarti. Ya. Dislokasi. Okey. Dislokasi. 5 tahun ubat. Oh, bohong. 5 tahun makan ubat painkiller. Ubat sakit painkiller. Maka bila 5 tahun makan ubat painkiller, akhirnya dia bosan. Dia doktor PhD. Akhirnya dia bosan. Bila bosan dia jumpa saya merawat. Baik. Saya cakap dengan dia, kalau kamu kudis, kena pisau, luka, berdarah, saya mau tanyalah, hipnosis boleh bayar? Boleh memperbaiki tempat kena pisau tak? Tak boleh pasti ya. Sebab ini yang kita panggil dia clinical problems. Kan, dia fisik kan, dia tidak boleh. Tetapi apa hipnosis punya peran? Hipnosis punya peran apa? Hipnosis punya peran adalah supaya otak kita boleh bertoleransi dengan rasa sakit. Betul? Boleh bertoleransi dengan rasa sakit. So yang kita ingin ubatkan ialah supaya otaknya bisa kuat untuk menahan rasa sakit. Dalam yang masa sama harus jumpa doktor ataupun jumpa untuk dijahit ataupun untuk ditaruh ubat dan sebagainya. Sebab itu kena ingat bahawa ilmu hipnosis bukan alternatif. Ingat baik-baik ya. Jangan salah faham yang ni. Ilmu hipnosis bukan alternatif, tetapi adalah keilmuan komplementari. Keilmuan komplementari penggenap, melengkapi kekosongan-kekosongan yang ada. Makanya kami sedang berusaha dan berbincang dengan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, untuk kami jadi support team kepada Persatuan Sekretariat Universiti Hospital Kebangsaan Malaysia. Kita menjadi support team ya. Bukan kita menjadi alternatif kan, kita tidak pernah ingin menjadi alternatif, tetapi kita menjadi komplementari, pelengkap. Maka ini sedang diperunding. InsyaAllah nanti Persatuan Hipnosis Malaysia bakal menjadi support team kepada Universiti Hospital Kebangsaan Malaysia untuk bahagian sekretariat. Amin Dan cita-cita kami ingin menjemput tuan-tuan semua nanti ke Malaysia. Kita buat forum antarabangsa. Bukan Indonesia saja yang ada, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Amerika dan Brunei dan seluruhnya. Mungkin saya cari satu negeri 10 orang. Kita buat International Forum of Hypnosis. InsyaAllah kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita akan berjaya. Baik. Sebagai penutup. Kalau minta maaf Mas Niko. Oh, masih ada sih. Sampai 2 jam. Aduh. Saya sebelum itu dulu saya teringat lagi saya punya student ni. Waktu saya mengajar dia kata, "Tuan, saya kepengen masuk ke alam jin." Ini ada orangnya di sini. Ini hipnosis kan? Hipnosis kan kata hipnosis ini apa saja bisa. Tapi cuma perlu ada dia punya metode dia. Metode dia. Baik, masuk alam jin. Wah, saya kata training masuk alam jin. Kamu benar-benar mau masuk alam jin? Dia kata benar. Mari sini, duduk depan. Saya bawa masuk dia ke dalam alam jin. Saya bawa masuk ke dalam jin, dia tanya dia apa yang dia nampak. Macam jin betul kan. Case study, point to ponder, atau sesuatu yang harus difikir. Apa benar dia masuk alam jin? Kalau enggak masuk alam jin, kenapa bisa jadi begitu? Itu satu persoalan yang baik yang kita diskusikan. Akhirnya kita mendapat jawapan yang tuntas dalam hal-hal yang seperti ini.
Kalau tanya boleh Pak. Nah, boleh. Kalau tapi jangan tanya saya lah. Jadi ketika saya dulu masih agak nakal, Nakal. itu seperti itu. Tapi kalau di dalam hipnosis itu, kalau istilahnya setelah dimasuki, itu kan lelah memang. Lelah. Capek. Ya, cair. Kalau yang selain hipnosis, itu dia tidak ada penawarnya untuk menghilangkan capek. Tidak ada. There's no any technique for fresh again. But in hypnotherapy, we see you have knowledge to make fresh. Oke, yes. Karena kan misalnya dimasukin terlalu lama, dia akan Capeknya setelah lelah. itu dia akan bos jangan terlalu lama bos tadi bos gitu ada gitu. Lama banget ya katanya. Enggak, padahal kita lama sekali Iya. pakai apa namanya orangnya apa namanya itu suyat Sugesti. pakai Klien. raganya Dia raga, pakai subjek. pakai subjek itu terlalu lama. Iya. Ini Tapi dalam hipnosis ini luar biasa ada ilmunya untuk supaya jangan lelah itu sebenarnya terakhir tuh sehat-sehat kembali fresh gitu. Iya, itu saja. Oke, yang ya. saya sedikit lihat seperti itu gitu. Nah, ya, sebab itu dalam mempelajari ilmu hipnosis dan hipnoterapi, jangan lupa kamu pelajari distortion correction, kita panggil. Distortion itulah penyelewengan. Kita betulkan balik penyelewengan supaya lelahnya hilang, apanya hilang. Katakanlah dalam kita melakukan distortion correction, saya tarik dia keluar semua tenaga, atau saya tiup umur dia supaya tenaganya bisa kembali sehat. Selain daripada itu, kita akan ciptakan yang kita panggil sebagai placebo. Ya, yang ini saya akan berfokus untuk dia. Saya kira 3 kali 1, 2, 3. Jadi ubat yang paling sehat kamu jadi kuat. Dia minum tiba-tiba jadi sehat. Tiba-tiba jadi sehat. Sebab apa? Ini boleh diubah rasa. Ini boleh diubah rasa. Boleh di. Coba. Siapa yang fokusnya tinggi? TSD sama TSD. Ya, itu tuh ST tinggi. Jadi jadi rasa minuman keras. Iya. Jangan. Mau nyoba dulu, kamu fokus atau enggak ya? Iya, coba dulu. Coba dulu. Difokusin. Difokus dulu. 7 langkah. Relax ya. Mas Firman, nyamannya saya panggil apa? Firman. Bang Firman. Alhamdulillah. Bang Firman. Kenapa? Harus diingat ya, apabila kita terapi orang, kita harus tanya apa panggilan yang dia nyaman. Kalau dia nyaman panggilan Sayang. Big Boss, panggil aja dia Big Boss. Big Boss ya. Relax. Bang Firman. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan pakai mulut. Bagus, alhamdulillah, syukur. Tarik, tahan 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Enak banget nih. Tarik, Mas Firman, tarik, lepaskan. Baik Bang Firman, relax. Ini kan kamu semakin berat Bang Firman. Entah bagaimana, tak mungkin bila saya jatuh nanti, tak bagaimana kamu pasti tidur. Relax. Terus tidur dalam. Baik tidur, kira dalam hati 1 hingga 100. Semakin tinggi angkanya yang meningkat, semakin tinggi tidur kamu semakin dalam dan semakin dalam. Baik, bagus. Saya akan buat kiraan 1, 2, 3. Apabila saya buat kiraan 1, 2, dan 3, kamu pasti kembali seperti biasa, tapi sementara saja. Dan apa saja saya bilang itu pasti terjadi. Baik. 1, 2, 3, buka mata. Baik, bagus. Kembali sementara. Bang Firman, di hadapan kamu ni ada satu air. Air ini sangat enak. Air ini sangat enak. Saya tukar air ini menjadi air jeruk es. Yes. Jeruk yang sangat sedap. Apabila saya dekatkan di mata kamu dan saya tepuk, entah bagaimana tanpa kamu bisa berfikir, dia pasti menjadi es jeruk. Semua. Relax. Fokus. Terus jadi es jeruk. Coba minum. Pelan-pelan. Kalau enak, habiskan. Rasanya apa? Mas? Es apa?
Jeruk. Luar biasa. Luar biasa. Baunya bau jeruk. Wah, bau jeruk, aromanya. Aromanya bau jeruk. Jeruknya rasa enggak? Jeruk. Maksudnya jarang ya habiskan ini enak ini Asli. nggak ada di toko-toko ini. Nggak ada. Dihabisin aja. Manis. Dari Malaysia itu. Nah, dari Malaysia saya bawa di Malaysia banyak kabar Khusus. Oh, ruwet tuh mau bawanya. Bawaan angel ini. Jeruk. Sakis. Hah? Wah habisin, jangan rugi saya mahal tuh. Iya. Mahal. Sayang kalau dibuang. Jeruk pecel. Nah, mau gak? Gak, nanti nggak cukup untuk kamu. Iya, Bang, habisin bang. Enak bang. Terima kasih ya. Alhamdulillah, ini pasti kembung. Enggak, tapi jeruknya kan vitamin. Jeruknya vitamin dia nggak mendatangkan apa. Enggak, tambah enak. Sama botolnya diminum biasa. Tadi betul lagi. Makan siang ini. Enak. Bisa Alhamdulillah, enak. Terima kasih. Baik. Kalau ini saya bilang ini obat, sakit apa saja, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Nah, baik, relax, saya mau tengok. Dia masih lagi berfokus. Tengok tangan saya, dekat nih. Tengok rapat ya. Ini ada satu titik hitam, semakin lama kok titiknya semakin besar. Bila besar ni entah bagaimana kamu lupa terus nama kamu. Lupa. Coba tanya dia nama siapa? Nama siapa? Hilang. Nama siapa? Ah, hilang. Namanya siapa? Namanya siapa? Enggak tahu dia nama. Okey lah. DST. Nah, saya gantilah nama dia. Nah, 1 2 3 ni nama entah bagaimana namanya kamu bertukar terus. Tukar. Namanya Mas Benny ya. Siapa nama? Mas Benny. Mas Benny. Sulap. Mas Benny. Nah, Mas Benny magician. Sadar Pak. Adanya dia kamu bisa melihat makhluk bisa yang ada di sini. Ya, semua bisa. Ya. Tanya dia aja, Dia ada di sini. Nah, cuma suara semua apa arahan saja saya yang dia terima. Sampai nggak bisa. Nama siapa? Ya baik. Yang sana Mas Benny. Bukan Firman kan nama? bisa makhluk yang ada di sini. Bukan. Mas Benny. Nama Firman kok. Siapa yang beri namanya? Asli orang tua ya. Saudara tua. Ya, aslinya orang tua. Namanya siapa, Mas? Jadi kalau saya biarin pulang nih, gawat nih di rumah nih. Namanya Mas. Mas Benny. Mas Benny. Nama Mas Benny. Oke, sekarang Makhluk. saya pulangkan kembalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya pulangkan kembali nama kamu. Siapa nama? Bang Firman. Bang Firman. Nama oke, relax, baik. Bukan Mas Benny. Bukan, dia nggak kenal Mas Benny siapa. Baik, relax Mas Firman, relax ya. Mantap. Saya akan buat kiraan 1 hingga 3. Entah bagaimana bila saya kira 3, saya hilang daripada kamu, hidup kamu. Saya hilang daripada pandangan kamu. Kamu takkan jumpa saya lagi. Bukan lagi, takkan jumpa saya bila saya dekat sini sebentar. Pak Firman, Mas Suridin mana? Ada nggak sih? Coba dicek. Pak Khurudin. Iya, ada nggak? Khurudin. Nggak ada ya? Ada. Nggak ada. Coba dengerin suaranya ya. Ini suara siapa ini? Coba suaranya keluar. Bang Firman, Suara siapa itu? Pak Khurudin. Iya, orangnya mana? Nggak ada. Mana? Pak Khurudin. Mana? Suaranya itu nggak ada. nggak ada. Itu tuh, bukan. Itu tuh. Bang Benny. Oh, Bang Benny apa? Salaman. Salaman nggak ada orangnya. Salaman. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Suaranya dengar? Suaranya coba 1 2 3 nih suara. Bang Firman, Di mana suara Binaca? Suaranya di mana? Dari mana? Tunjuk. Iya, tunjuk. Coba lagi, tunjuk salah ya. Oke, sekarang lagi suaranya 1 2 3. Bang Firman. Di mana suaranya? Oh iya, salah betul. Oke, nggak apa-apa. Saya akan tamatkan proses ini, Bang Firman. Tapi sebelum saya tamatkan proses ini, saya akan tiup di umbun-umbun kamu di sini. Apabila saya tiup saja di umbun-umbun kamu jadi 100 kali lebih segar daripada yang sebelumnya. Entah bagaimana semua perkara-perkara yang negatif dalam hidup kamu kok bisa keluar meninggalkan kamu. Dan lepas ini ucapkan selamat tinggal kepada semua yang negatif. Kamu pergi jauh-jauh, saya ucapkan kamu selamat di sana. Tinggalkan saya di sini untuk menjadi orang sehat ya. Baik, saya mulai tiup sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa segar? Alhamdulillah. 10 kali lebih segar rasa. Alhamdulillah. Yang terakhir, sangat segar dan sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Baik, sekarang saya akan tamatkan dengan kiraan 3. Apabila bilang 3 nanti kamu kembali sedar, buka mata dan kamu jadi orang yang sangat sehat. 1, relax, tenang. Bang Firman, kamu benar-benar segar. 2, kamu ingin kembali normal, tetapi kali ini kamu kembali dengan keadaan yang sangat-sangat segar. Dan 3, buka mata. Sehat, segar. Sehat, segar, bugar. Segar, bugar. Buat kali buat segar, bugar. Segar bukan? Baik. Sila. Baik, sekian. Salam.